Mahasiswa, kembali lagi dengan saya, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang kabel UTP. Oke, kabel UTP itu apa sih? Jadi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel UTP dibagi menjadi dua, yaitu shield adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus dan unshield adalah jenis kabel yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Kalian bisa melihat perbedaannya pada gambar di samping, di mana kabel shield biasanya lebih besar daripada kabel unshield. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kabel UTP. Pada karakteristik kabel UTP dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, terdapat pelindung kabel. Yang kedua, maksimal bandwidth 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang kabel 100 meter jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter. Dan keempat, memakai soket RJ45. Kelima, terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin. Yang keenam, terdapat 1 pasang kabel untuk TX. Ketujuh, terdapat 1 pasang kabel untuk RX. Dan yang kedelapan, terdapat 2 pasang kabel yang tidak terpakai yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang fungsi kabel UTP. Secara singkat saja, fungsi kabel UTP digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Kemudian ada jenis-jenis kabel UTP. Pada jenis kabel UTP terbagi menjadi 3. Yang pertama, kabel straight through. Untuk kabel straight through, pengaturan yang sama berlaku antara satu ujung konektor dan yang lainnya. Jenis kabel langsung biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Untuk urutan kabel kontinu adalah sebagai berikut, di mana konektor pertama urutannya adalah putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan konektor kedua adalah putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Di mana konektor 1 dan konektor 2 urutan warnanya itu sama. Kedua, ada kabel crossover. Dengan kabel crossover, aturan pengaturan yang berbeda berlaku di antara ujung konektor. Jenis crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dan komputer, router dan router, switch dan switch, hub dan hub. Untuk urutan kabel crossover adalah sebagai berikut, yaitu konektor pertama putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan untuk konektor kedua urutan warnanya adalah putih hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, putih coklat coklat. Dan yang terakhir adalah kabel rollover. Kabel rollover, untuk kabel tipe rollover ini susunan biasanya dipertukarkan antara satu ujung steker dan ujung lainnya dari steker. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, yang hampir identik dengan kabel straight through. Namun, kabel jenis ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat konsol. Misalnya, saklar dengan printer, saklar dengan proyektor. Untuk urutan warna kabel rollover adalah sebagai berikut, di mana konektor pertama urutannya adalah putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan konektor kedua urutannya adalah coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru putih hijau, jingga, putih jingga. Untuk perbedaan kabel crossover dan straight through bisa kalian lihat di layar, di mana untuk kabel straight through terdiri dari menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, dan menghubungkan hub ke router. Sedangkan untuk kabel crossover terdiri dari menghubungkan dua buah komputer secara langsung,
menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hook, menghubungkan switch dengan hook, menghubungkan komputer dengan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kategori kabel UTP. Sini terdapat beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori pertama, merupakan jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kemudian ada kategori kedua, merupakan jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori ke-1. Jadi satu kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini biasa mentransmisikan data sampai 4 MB per detik. Kemudian ada kategori ketiga, merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori kedua. Jenis satu kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 MB per detik. Selanjutnya ada kategori keempat, merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori ketiga atau sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 MB per detik. Kemudian ada kategori kelima, merupakan suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4 atau yang sebelumnya. Dia didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 MB per detik. Selanjutnya ada kategori keenam, merupakan jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan yang terakhir ada kategori ketujuh, merupakan jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel. Maksimum data yang terkirim sampai 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Selanjutnya adalah cara membuat kabel UTP. Sebelum kita membuat kabel UTP, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan beberapa peralatan. Seperti yang pertama, tang crimping. Tang crimping adalah alat untuk memotong kabel UTP dan untuk menjepit ujung konektor. Dan ini sangat penting sekali bagi kita yang ingin belajar cara mengclipping kabel. Alat ini bentuknya hampir sama dengan tang biasa yang sering kita lihat atau temui. Yang kedua ada kabel UTP sendiri. Kabel UTP kita gunakan untuk saling menghubungkan jaringan internet, dan di dalam kabel UTP ini terdapat 8 helai kabel kecil yang berwarna-warni terpilih. Yang ketiga ada konektor RJ45. Konektor adalah alat yang kita pasang pada ujung kabel UTP. Tujuannya agar kabel dapat kita pasang pada port line. Konektor RJ45 harus dipasangkan pada ujung kabel UTP. Apabila tidak, maka kabel UTP tidak akan berguna. Dan yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah kabel tester. Kabel tester adalah alat untuk menguji hasil crimpingan kabel kita. Kalau crimpingan kita salah, maka lampu di kabel tester ini tidak akan menyala, dan kalau hasil crimpingan kita benar atau sudah benar kan, maka lampu di kabel tester akan menyala dengan otomatis. Jadi alat ini sangat berguna bagi kita untuk mengetahui hasil crimpingan kita itu sudah benar atau masih salah, ya kan. Oke, kita akan jelaskan step by step membuat kabel UTP, baik itu untuk kabel strike atau kabel crossover, dimana urutannya itu sama, tinggal hanya perbedaannya itu pada pembuatan salah satu ujung, yaitu ujung kabel, urutan warnanya itu berbeda. Oke, lanjut aja. Yang pertama, ukur terlebih dahulu ujung kabel sekitar 2 cm atau 1,5 cm lah, adalah jarak pin ke penyempit RJ45. Setelah diukur, lihatlah bagian luar kabel menggunakan cutter atau pisau yang ada pada clipping tool. Jangan sampai mengenai dan memotong kabel-kabel di dalamnya. Jangan sampai terpotong, oke? Tarik. Setelah disayatkan, tarik bagian luar kabel yang sudah disayat. Ya, itu selubungnya itu kan. Kemudian akan menyusun warna-warni kabel. Karena masih saling berlilitan, pisahkan kabel-kabel sehingga tidak ada yang saling melilit. Lihat gambar lah. Nah, ini udah diuraikan. Kemudian urutkan warna-warni kabel sesuai urutan
warna standar B, dimulai dari sebelah kiri. Lihat gambar atau tidak, kalian bisa melihat dari presentasi saya sebelumnya tentang urutan warna-warna untuk kabel straight dan kabel crossover. Setelah tersusun, tinggal dirapikan. Jangan sampai ada warna yang tertukar, jangan sampai tertukar warnanya, urutannya, oke? Lalu ukur kabel-kabel kecil itu dengan menyesuaikan ukuran konektor RJ45. Ya, bisa dibilang sekitar begitu warnanya ya, yang di warna-warna merah. Kemudian potong kabel yang berada pada zona highline yang tadi kita warnai merah dengan pisau rata di clipping tool atau bisa gunakan gunting, sehingga ukuran kabel menjadi lebih pendek. Masukkan kabel ke dalam RJ45 dengan posisi pin menghadap ke atas. Dorong kabel ke dalam konektor RJ45 sampai Anda yakin ujung kabel sudah berada di bawah pin dan mentok hingga ujung konektor. Pokoknya sampai bisa mentok dan kalian yakin itu berada di bawah jepit konektornya itu. Oke, kemudian saya akan menggunakan clipping tool. Masukkan kabel yang sudah dipasang konektor tadi ke lubang yang sesuai, lalu clipping sekuat tenaga sampai terdengar suara klik. Oke, satu ujung pun sudah selesai, jadi lakukanlah pada ujung yang lain dengan urutan yang sama. Tapi jika kalian ingin menggunakan atau membuat kabel straight, urutan warnanya harus sama. Tapi jika kalian ingin membuat kabel crossover, jadi untuk urutan warnanya harus berbeda. Jika ujung yang lain sudah selesai, tinggal dites apakah sudah berhasil atau belum. Masukkan masing-masing ujung kabel ke dalam port RJ45 pada LAN tester. Kemudian nyalakan LAN tester. Perhatikan lampu-lampu LED pada LAN tester. Apabila semua lampu di kedua sisi menyala satu persatu, maka kabel yang dibuat sudah berhasil. Apabila ada satu lampu yang tidak menyala, cobalah lakukan clipping lagi sekali lagi ya. Kemungkinan ada kabel yang belum sobek pada pin RJ45. Oke, sekian dari materi yang saya berikan. Jika ada salah atau kekurangannya, saya mohon maaf. Thank you for watching this video and goodbye.